Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Babas, tahu gak sih kalian semua bahwa cara pasang kapas itu dan bagaimana memasang kapas itu akan sangat berpengaruh pada rasa atau flavor yang akan dihasilkan oleh liquid kalian yang kalian pakai, oke? Jadi di sini saya akan membagikan pada kalian semua cara dan tips setting kapas yang simple, mudah dan yang pastinya enak, oke? Terus tonton video ini sampai habis dan perhatikan setiap tahap dari cara pemasangan kapas kali ini. Dan bagi kalian semua, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini agar kalian semua dapat manfaat dan dapat update terbaru dari video kali ini. Oke? Jadi perhatikan baik-baik dan langsung saja, ini dia cara dan tips bagi kalian semua tentang cara pasang kapas. Oke. Ya, yang pertama akan saya lakukan adalah melepas kapas yang lama pastinya. Jadi untuk melepas kapas ini perlu diperhatikan, harus berhati-hati agar tidak terlalu banyak merubah posisi koil. Harus pelan-pelan, jangan terlalu dipaksakan. Kemudian saya akan membersihkan sisa-sisa liquid yang ada di chamber dengan menggunakan tisu seperti ini. Saya bersihkan dulu pada bagian chamber dan di sela-sela bawah coil ini sendiri. Setelah itu akan saya firing terlebih dahulu untuk mengeringkan coil ya, atau membersihkan dari sisa-sisa liquid yang menempel maupun sisa-sisa kapas yang masih tersangkut pada coilnya. Harus di firing terlebih dahulu. Sedikit digosok-gosok seperti setting coil pada awal kali pemasangan, sambil dilihat sekeliling coil ini nyalanya udahnya rata semua atau belum. Seperti ini. Jika kerak yang menempel tidak terlalu parah, itu di firing seperti ini sudah kembali bersih ya, sudah kembali bersih seperti ini. Dan tinggal saya keringkan kembali pada chamber yang masih terdapat liquid sisa. Jadi bersihkan seperti ini, karena di chamber ini masih terdapat sisa-sisa liquid. Jadi pastikan sebelum kalian pasang kapas yang baru, chamber ini benar-benar kering ya, karena ketika kapas yang baru sudah dipasang, itu sisa liquid yang lama tidak meresap ke kapas yang baru, yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi flavor juga. Jadi pastikan benar-benar kering dan bersih dari sisa liquid yang lama. Oke, jadi seperti ini. Dan jika ada sisa kotoran-kotoran dari percikan kerak juga harus kalian bersihkan. Cukup dengan tisu aja sudah cukup bersih, jadi nggak perlu kalian celupkan ke dalam air ya. Seperti ini saja, ini sudah cukup. Untuk memastikan, saya akan mencoba firing sekali lagi. Apakah sudah rata jalannya? Nyalanya sudah rata ya. Oke, sekarang saya pasang coilnya. Saya pasang kapasnya. Sini saya menggunakan coil fiber
karena si Holy Fiber ini daya resapnya sangat cepat. Oke, pertama kalian ambil sesuai atau yang cukup untuk diameter coil 3 mm, kurang lebih segini. Kemudian saya akan membunyikan pada salah satu ujung dari kapas ini ya, untuk mempermudah masuk ke dalam lubang koilnya. Seperti ini, saya akan pelintir ujungnya. Nah, kemudian langsung saja dipasangkan seperti ini. Jika susah untuk menggapai yang ujung sebelah sini, kita bisa menggunakan bantuan pinset. Kemudian jika masuknya terlalu sulit, maka saya akan menarik sisi kedua kapas seperti ini. Tujuannya agar kapas juga ikut tertarik dan akhirnya sedikit longgar ya. Kemudian ketika masuknya ini masih longgar, ini sampai kita tarik sampai ini sudah stop, dan di stop ini kita tambah sedikit. Nah, ini merupakan dimana kapas itu posisinya sudah pas memenuhi semua ruang di dalam lubang koil itu ya, atau lingkar koilnya. Lalu tinggal potong seperti ini sesuai jarak atau kedalaman chambernya. Potong seperti ini sudah selesai. Dan tips bagi kalian, biasanya si Holy Fiber ini jika kita sisir itu pasti lama kelamaan, atau jika terlalu kenceng nyisirnya itu akan habis. Tipsnya gimana? Saya pegang sebelah sini, ujung sebelah sini, dan untuk sisirnya ini jangan terlalu ke belakang seperti ini. Kita ambil agak ujung untuk menyisir lagi. Nah, di sini kurangi sedikit dulu, dan pada sisi satunya seperti ini sampai sesuai sama kedalaman chambernya. Nah, seperti ini.
lalu tinggal kita masukkan aja ke dalam cekungan chamber ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya seperti ya sudah sangat rapi pemasangan koil. Nah, seperti ini. Tidak perlu yang aneh-aneh, gini aja udah rapi ya cara ganti kapas ini. Oke, ini sudah terpasang kapasnya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat sudah cukup rapi pemasangan kapasnya dengan standar setting kapas ya, seperti ini. Nah, sudah cukup rapi. Oke, sebentar lagi akan saya drip dengan liquid dan kita driven dan kita coba. Oke, pasang kapasnya sudah, lalu sekarang tinggal saya akan mencoba tes driven dulu dan saya akan coba flavornya. Oke. Sekedar tips lagi untuk kalian, jadi ketika kalian pasang atau udah ganti kapas yang baru itu tolong drip merata pada seluruh bagian kapas, jangan sampai tersisa ada bagian kapas yang kering. Oke. Ini untuk di awal aja ya, jadi untuk seterusnya kalian mau hanya tetes di tengah itu juga apa-apa, tapi untuk yang awal ini harus rata. Oke, kita coba dulu. Oke, sekarang saya akan coba flavornya. Oke, jadi kesimpulannya pada cara pemasangan kapas ini, ketika kalian itu terlalu longgar pasang kapasnya itu juga tidak baik karena akan speedback terlalu parah dan juga 3-4 kali puff juga pasti akan terasa gosong. Yang kedua, jika kalian terlalu padat dalam pemasangan kapas ini, pasti akan terasa seperti rasa kapas. Mulai awal kali dripping sampai beberapa kali, bahkan sampai akhir kapas putus pun itu pasti rasanya kapas. Oke. Untuk pemasangan kapas ini harus benar-benar pas. Itu sebenarnya harus pakai feel, tapi di sini saya sudah menjelaskan caranya, setidaknya feel itu bisa tepat untuk pemasangan kapas. Dan ini tadi hasil dari flavor yang dihasilkan oleh kapas yang sudah saya pasang ini. Pertama itu sudah tidak ada rasa kapas karena sudah saya driven juga, dan pemasangan kapas juga udah pas, jadi flavor bisa langsung nampol. Oke, Vapers, sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya tentunya. Dan see you next video, bye bye.